Kelompok 5 ya. Moderatornya siapa? Izin saya Pak. Atas nama Resti Amelia dengan NIM F1G1233058 Pak. Oke. Sudah ada slide-nya? Belum tampil. Kalau saya belum lihat. Oh, iya. Kalau ini sudah ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang berjudul Faktor Ergonomi dalam Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Amelia dengan NIM F1G1233058 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andi Ibrahim dengan NIM 41, kemudian Andi Nanis dengan NIM 18, kemudian Gusti Krisna dengan NIM 19, kemudian ada Isra dengan NIM 07, Maisun dengan NIM 49, kemudian Muhammad Rafli dengan NIM 27, dan saya sendiri Resti Amelia dengan NIM 58. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah slide saya kelihatan? Ya, kelihatan sudah. Sudah kelihatan? Ya, slideshow saja. Supaya terlihat full. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan, cuma belum kelihatan bilang di slideshow. Sudah di slideshow ini. Ya udah, lanjut saya kalau gitu. Baik, adapun pendahuluan latar belakang dari materi kami yaitu komputer sebagai alat bantu dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian interaksi manusia dengan komputer melibatkan dialog antara pengguna dan komputer. Kemudian ketidaknyamanan dalam penggunaan komputer karena faktor ergonomi. Selanjutnya materi yang akan dibawakan yaitu oleh rekan saya itu Muhammad Rafli mengenai rumusan masalah, tujuan, dan definisi ergonomi. Pada Rafli, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bisa slide-nya dilanjutkan? Tidak terlanjutkan deh. Sudah? Sudah. Oke, baik. Pertama, rumusan masalah dari materi kami itu. Pertama ada apa yang dimaksud dengan ergonomi fisik dan bagaimana penerapannya dalam penggunaan perangkat komputer. Kedua, apa yang dimaksud dengan ergonomi kognitif dan bagaimana penerapannya dalam desain antarmuka. Ketiga, bagaimana prinsip ergonomi fisik dan kognitif dapat diimplementasikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya tujuan dari pembuatan materi ini adalah pertama, menjelaskan konsep ergonomi fisik dan penerapannya dalam penggunaan perangkat komputer. Dua, menjelaskan konsep ergonomi kognitif dan penerapannya dalam desain antarmuka. Tiga, menganalisis implementasi prinsip ergonomi fisik dan kognitif dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer. Sudah terganti? Oke, sudah. Selanjutnya, definisi ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer.
Definisi istilah ergonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu ergon, kerja, dan nomos, hukum alam. Dan dapat diartikan bahwa ergonomi merupakan studi yang berfokus tentang aspek manusia dan lingkungan kerja secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Selanjutnya, ergonomi merupakan ilmu yang berfokus mempelajari mengenai hubungan interaksi kompleks antara pekerja dan aspek pekerjaannya, seperti peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis pekerja yang bertujuan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi pekerja supaya dapat bekerja dengan aman, efektif, dan lebih produktif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi mengenai penjelasan ergonomi fisik dengan postur dan posisi kerja akan dibawakan oleh rekan saya itu yang bernama Krisna. Krisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi materi selanjutnya yaitu ergonomi fisik dalam penggunaan perangkat komputer. Jadi pertama pengertiannya, jadi ergonomi fisik itu didefinisikan sebagai cabang ilmu ergonomi yang berhubungan erat dengan anatomi tubuh manusia, fisiologi, serta biomekanika. Dalam konteks ini, ergonomi fisik mempelajari bagaimana struktur tubuh manusia, termasuk tulang, otot, dan mekanisme fisiologisnya dapat beradaptasi dengan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan dan mencegah risiko cedera akibat aktivitas yang berulang atau posisi yang tidak sesuai. Selanjutnya, pada poin kedua, aspek-aspek fisik dalam interaksi antar pengguna dengan perangkat komputer itu mencakup bagaimana tubuh kita berinteraksi dengan elemen-elemen seperti keyboard, mouse, dan monitor. Bukan hanya sekedar perangkatnya, tetapi juga posisi tubuh selama penggunaan komputer menjadi perhatian utama juga. Misalnya, layar terlalu rendah atau tangan pada sudut yang tidak alami dapat menyebabkan atau mengakibatkan ketidaknyamanan, bahkan gangguan muskuloskeletal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ergonomi fisik berupaya memastikan bahwa interaksi tersebut berlangsung secara efisien dan aman bagi tubuh manusia. Kemudian penerapan ergonomi fisik dalam kehidupan nyata. Ada 3 bidang di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu di tempat kerja. Dalam lingkungan kerja, ergonomi fisik diterapkan melalui desain peralatan seperti kursi yang disesuaikan ketinggiannya untuk mendukung postur tubuh yang ideal, serta meja yang memungkinkan pengguna bekerja tanpa membungkuk. Kemudian, selain alat-alat dalam kerja, tata letak ruang kerja juga harus dirancang untuk memudahkan pergerakan dalam interaksi antar individu. Selain itu, pencahayaan yang memadai serta pengaturan suhu yang nyaman juga menjadi faktor penting untuk mengurangi kelelahan mata dan menjaga konsentrasi. Untuk yang kedua yaitu lingkungan rumah tangga. Dalam penerapan ergonomi fisik terlihat pada desain peralatan rumah tangga yang ergonomis. Misalnya seperti alat memasak dengan pegangan yang sesuai dengan bentuk tangan. Desain ini bertujuan untuk mempermudah sekaligus mengurangi risiko cedera atau ketegangan fisik selama aktivitas rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang transportasi. Dalam konteks ini, ergonomi fisik diaplikasikan pada desain kursi, kendaraan baik mobil maupun pesawat yang mendukung kenyamanan selama perjalanan panjang. Kemudian antarmuka kendali seperti setir atau tombol kontrol juga dirancang agar mudah dijangkau dan digunakan untuk tanpa menimbulkan ketegangan fisik bagi pengemudi atau operator. Moderator mungkin bisa next slide. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai postur dan posisi kerja yang ergonomis. Mengapa postur ini begitu krusial? Pertama, postur yang ergonomis mampu mencegah keluhan muskuloskeletal seperti nyeri pada leher, punggung, bahu, hingga lengan. Kedua, postur yang baik juga mengurangi beban statis pada otot. Ketika otot kita tegang terus-menerus, jadi kita lebih rileks dan terhindar pada risiko cedera. Ketiga,
Manfaatnya tak terhenti pada kesehatan postur. Yang ergonomis juga meningkatkan produktivitas kerja. Dengan tubuh yang nyaman, pikiran kita lebih fokus dan pekerjaan lebih efisien. Lalu, bagaimana kita mengevaluasi postur kerja ini? Nah, di sini ada yang dikenal dengan metode Rapid Office Strength Assessment atau yang disingkat dengan ROSA. Jadi ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur resiko postur yang tidak ergonomis di lingkungan kerja, khususnya saat menggunakan komputer. Nah, jadi jika evaluasinya ketika menggunakan metode ROSA tersebut menunjukkan skor yang tinggi, maka tandanya kita perlu melakukan sebuah perbaikan. Lalu, perbaikan apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini terdapat beberapa rekomendasi praktis. Pertama, itu menyesuaikan ketinggian meja dan kursi agar siku kita membentuk 90 derajat dan kaki menapak rata. Kedua, jangan lupa istirahat untuk peregangan. Cukup dengan berdiri, tegangkan tangan dan punggung agar otot kita kembali segar. Sehingga postur kerja yang ergonomis bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga investasi untuk kesehatan dan performa kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi mengenai perangkat input output dan dampak ergonomi fisik akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Irun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang input atau output yang ergonomis. Pertama ada perangkat input, di mana ada keyboard dan mouse ergonomis yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada Mohon maaf, pergerakan Irun, suaranya agak pecah-pecah kayaknya. Atau cuma di saya? tersebut. Tes. Ya, bagus nih. Terakhir, ada perangkat input yang dimana ada keyboard dan mouse ergonomis yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada pergerakan tangan dan jari sehingga mencegah cedera di penggunaan yang panjang. Itu ada perangkat untuk menjaga struktur netral. Artinya keyboard dan mouse kita sebaiknya di sisi yang memungkinkan dengan membentuk struktur 90 derajat. Kita tidak membebani otot dan baut dan tangan. Kedua, ada perangkat output. Bila monitor kita harus sejajar dengan garis pandang kepala kita tidak perlu mengatur ini. Tidak lagi jangan pada leher. Selain itu, ada tempat yang tepat untuk mengurangi tekanan leher dan mata. Contohnya, jarak ideal antara mata dan leher itu 70 sampai 70 cm dengan pencahayaan yang cukup sehingga tidak menyebabkan mata terbelah atau bergerak. Ketiga itu dan integrasi sistem yang berinteraksi dengan komputer. Contohnya seperti penggunaan pengaturan layar, pencahayaan dan posisi peran. Kedua, kita meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam bekerja. Next slide. Next slide. Oke. Selanjutnya adalah ergonomi fisik terhadap kesehatan pengguna. Pertama itu dapat tidak ergonomis. Sama ada ketegangan pada bahu dan tangan. Ini disebabkan karena posisi duduk yang salah atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai menyebabkan otot menjadi tegang. Dalam jangka panjang ini bisa menimbulkan nyeri tegangan. Itu ada dua sirkulasi darah. Ini disebabkan karena terlalu lama. Posisi yang berat menambah aliran darah. Sama di bagian kaki, sehingga meningkatkan risiko kram dan penyimpangan. Yang ketiga, ada gangguan muskulos skeletal. Ini disebabkan karena postur yang buruk, penggunaan perangkat dalam jangka panjang tanpa ergonomi yang baik, dan masalah tersendiri, pengulatan dan otot, seperti titik kulturalis, yaitu kegelaran mata. Ini disebabkan karena penggunaan monitor dengan posisi atau pencahayaan yang tidak tepat,
sebab sudah terang makin kepala yang lebih itu ada kan di sini kita dapat melakukan fisik yang baik seperti dari tinggi kursi dan meja ada postur kita melakukan postur yang sepandang dan kita yang psikologis akan melakukan perdagangan secara mutlak untuk mengurangi tekanan. Itu saya Terima kasih. Kemudian penjelasan mengenai ergonomi kognitif dan perspasi visual akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Isra. Baik. Ergonomis kognitif dalam desain antarmuka. Ergonomis kognitif adalah cabang ergonomis yang berfokus pada proses mental manusia dalam interaksi dengan sistem. Selanjutnya, aspek-aspek yang terdapat dalam ergonomis kognitif ada 4. Aspek pertama yaitu perspeksi, bagaimana pengguna menerima dan memahami informasi yang disajikan dalam antarmuka. Kedua, memori. Pengguna mengingat elemen-elemen penting dalam sistem seperti ikon atau navigasi. Ketiga, pemecahan masalah. Sistem harus membantu pengguna menemukan solusi saat menghadapi kendala. Dan terakhir, pengambilan keputusan. Desain antarmuka harus mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Manfaat yang terdapat dalam ergonomis kognitif ini ada 4. Yang pertama, mengurangi beban kognitif. Beban kognitif adalah usaha mental yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan suatu sistem. Jika antarmuka dirancang dengan baik, pengguna dapat mengakses informasi dengan baik, dengan lebih mudah tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya, menggunakan ikon yang familiar agar pengguna tidak perlu membaca teks panjang. Manfaat kedua, meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan. Desain yang baik akan mengurangi kemungkinan pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, konfirmasi sebelum menghapus data untuk menghindari penghapusan tidak sengaja. Dan manfaat yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan nyaman. Contohnya, pengguna autosugens dalam pencarian untuk mempercepat proses input data. Next, slide selanjutnya. Perspektif visual dan pengolahan informasi. Perspektif visual, proses di mana pengguna memahami dan berinteraksi dengan antarmuka digital. Prinsip Gestalt dalam desain antarmuka terdapat 3. Yang pertama yaitu proximity atau kedekatan. Elemen yang dikelompokkan secara berdekatan akan dianggap memiliki keterkaitan. Contohnya, tombol simpan diletakkan dekat dengan formulir agar pengguna tahu bahwa tombol itu berfungsi untuk menyimpan data. Prinsip kedua, similarity atau kesamaan. Elemen dengan warna, bentuk, atau ukuran yang serupa dianggap memiliki fungsi yang sama. Contoh, semua tombol aksi utama memiliki warna biru, sementara tombol sekunder memiliki warna abu-abu. Dan terakhir, figur ground atau figur dan latar belakang. Pengguna kontras antara elemen utama dan latar belakang untuk membantu pengguna fokus pada informasi yang penting. Kontras dan keterbacaan meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketegangan mata. Misalnya, kontraksi yang baik meningkatkan keterbacaan dan pemahaman pengguna. Penggunaan warna yang cukup mencolok antara teks dan latar belakang dapat mengurangi kelelahan mata. Dan terakhir, chunking atau pengelompokan informasi untuk mengurangi beban kognitif. Informasi yang dikelompokkan dalam bagian kecil lebih mudah dipahami dibandingkan informasi yang disajikan sekaligus dalam jumlah besar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian mengenai desain antarmuka dan evaluasi antarmuka akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Andi Nanis. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desain antarmuka berbasis ergonomi kognitif.
Tujuan utama dari desain ini adalah untuk meminimalkan beban kognitif pengguna agar mereka dapat memahami dan menavigasi sistem dengan mudah. Faktor utama dalam desain ergonomi kognitif yaitu kejelasan interaksi, di mana informasi yang disajikan harus ringkas dan tidak berlebihan. Pengguna tidak perlu mencari terlalu lama untuk memahami fungsi suatu elemen. Yang kedua, efisiensi navigasi, yaitu struktur menu dan tata letak harus intuitif, sehingga pengguna dapat menemukan fitur yang mereka butuhkan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, konsistensi antarmuka. Desain visual dan interaksi harus seragam di seluruh sistem, agar pengguna tidak kebingungan. Contohnya tombol simpan, di semua halaman harusnya memiliki warna dan posisi yang sama, agar tidak terjadi salah pencet atau salah menekan sesuatu. Kemudian yang keempat, minimnya kesalahan. Rancangan sistem harus meminimalkan kemungkinan error, misalnya dengan memberikan konfirmasi sebelum melakukan tindakan penting. Karena mereka kesulitan memahami sistem dan potensi kesalahan serius, misalnya pengguna salah memilih opsi karena tata letak yang membingungkan. Desain yang memperhatikan ergonomi kognitif akan meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan mempercepat interaksi. Untuk slide selanjutnya, moderator. Oke, selanjutnya evaluasi antarmuka dari perspektif ergonomi kognitif. Evaluasi antarmuka dilakukan untuk menilai sejauh mana desain mendukung proses berpikir pengguna dan mengurangi beban mental saat berinteraksi dengan sistem. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa pengguna dapat bekerja dengan efisien, nyaman, dan tanpa kesalahan yang tidak perlu. Metode evaluasi ergonomi kognitif yang pertama yaitu heuristic evaluation. Metode evaluasi ini berdasarkan prinsip usability, misalnya kemudahan pengguna, efisiensi navigasi, dan keterbacaan informasi. Biasanya dilakukan oleh para ahli UI UX, bukan pengguna langsung. Kemudian yang kedua ada NASA TLX atau Task Load Index, digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan tugas, efisiensi kerja, dan kepuasan pengguna. Faktor yang diukur seperti beban mental, fisik, temporal, performa, usaha, dan frustasi. Kemudian yang ketiga ada Hierarchical Task Analysis atau HTA, yaitu metode untuk mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian tugas dalam sistem, memahami bagaimana pengguna menyelesaikan suatu tugas, dan menemukan potensi perbaikan. Kemudian yang keempat ada Task Analysis for Error Identification. Fokus pada analisis kesalahan interaksi yang mungkin terjadi saat pengguna menggunakan sistem. Digunakan untuk mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan keamanan interaksi. Evaluasi pengujian berbasis pengguna ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya efisien secara teori, tetapi juga nyaman digunakan dalam jangka panjang. Dengan uji coba nyata, pengembang bisa mendapatkan masukan langsung dari pengguna untuk memperbaiki desain sebelum peluncuran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi terakhir yang mengenai implementasi ergonomi fisik dan implementasi ergonomi kognitif akan dibawakan rekan saya yaitu Maisun. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi implementasi ergonomi fisik dalam lingkungan kerja. Yang pertama, faktor lingkungan kerja yang optimal, yaitu tata letak meja dan kursi yang sesuai. Yang kedua, ventilasi dan suhu ruangan yang nyaman. Yang ketiga, pengaturan kebisingan, peredam suara, penataan ulang mesin. Dan yang keempat, pencahayaan yang memadai. Yang kedua, aspek psikologis, yaitu hubungan antar rekan kerja, dukungan manajemen, dan komunikasi yang baik. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Next slide.
Implementasi ergonomi kognitif dalam pengembangan aplikasi itu berfokus pada interaksi proses mental manusia dengan sistem informasi. Adapun aplikasi prinsipnya itu desain antarmuka intuitif, contohnya seperti fitur autosave pada Google Docs yang membantu mengurangi beban mental pengguna dengan menyediakan pengalaman kerja yang lebih lancar dan efisien. Yang selanjutnya, pengenalan teks otomatis yaitu Google Form yang membantu mengurangi beban mental pengguna dengan menyediakan pengalaman kerja yang lebih lancar dan efisien. Selanjutnya, kolaborasi real-time untuk pengalaman lancar. Selanjutnya, metode evaluasi NASA TLX untuk mengukur beban kerja mental. Adapun manfaatnya yaitu peningkatan kenyamanan produktivitas dan kepuasan pengguna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ergonomi fisik berfokus pada aspek anatomis dan fisiologis dalam penggunaan komputer. Ergonomi kognitif berperan dalam optimalisasi desain antarmuka sesuai kapabilitas kognitif. Implementasi prinsip ergonomi mencakup pendekatan user center design, pengujian usabilitas, dan analisis tugas kognitif. Dengan pengembangan teknologi, pemahaman prinsip ergonomi semakin penting. Kemudian kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka. Ya, kepada Syahrul Mubarak saya persilahkan. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mubarak dengan NIM 1G1233030. Saya dari perwakilan kelompok 2. Oke, jadi ergonomi kognitif itu kan bertujuan mengurangi beban mental dengan menyederhanakan proses berpikir kan dan pengambilan keputusan. Namun di beberapa konteks itu misalnya seperti pekerjaan kreatif atau pemecahan masalah itu memiliki sedikit beban kognitif yang bisa memicu pemikiran lebih dalam dan ide baru. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membedakan kapan ergonomi kognitif itu harus mempermudah dan kapan justru harus membiarkan pengguna berpikir lebih keras agar kreativitas muncul? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk mempermudah, tolong pertanyaan di-share ke grup. Selanjutnya, Presdion. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aksal Presdion Aditya dengan NIM 23 dari perwakilan kelompok 7. Jadi saya ingin bertanya mengenai penerapan ergonomi di dunia kerja. Jadi pertanyaannya yaitu apakah ada perbedaan di antara kedua hal tersebut pada penerapan ergonomis di dunia kerja tradisional dengan penerapan ergonomis di lingkungan kerja remote atau jarak jauh? Apakah ada perbedaannya? Kalau ada, mohon dijawab. Terima kasih. Mungkin pertanyaan bisa di-share ke grup. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Abrar Wijadaan, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Abrar Wijadaan dengan NIM F1G1233001. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai apakah tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip ergonomis ini dalam pengembangan sistem dan bagaimana cara mengatasi masalah ini sebenarnya. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Kami juga membutuhkan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih.
Hari ini cukup kelompok 5 saja yang presentasi dulu nah. Saya tidak bisa lama-lama duduk, lagi kurang sehat. Jadi kelompok 6, 7, 8 nanti kita lanjut di hari Kamis. Baik, Pak. Nah, selesaikan saya pertanyaan temannya kalian. Yang belum isi absennya silakan isi lagi nah. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Syahrul akan dijawab oleh rekan saya yaitu Kisna. Kisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Syahrul Mubarak dengan pertanyaan bagaimana membedakan kapan ergonomi kognitif harus mempermudah dan kapan harus membiarkan pengguna berpikir kritis agar kreativitas muncul. Seperti itu? Iya, seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut. Ergonomi kognitif harus mempermudah saat tugas tersebut rutin atau kritis, seperti pada sistem e-learning atau aplikasi pada Google Docs. Tujuannya untuk mengurangi beban kognitif, meningkatkan efisiensi, dan mencegah kesalahan. Antarmuka yang intuitif membantu pengguna fokus pada tugas utama tanpa terganggu kompleksitas sistem. Sebaliknya, kapan harus membiarkan pengguna berpikir kritis? Nah, yaitu ketika pada software desain atau coding. Nah, mengapa di sini harus dituntut lebih berpikir kritis dan kreativitas? Dikarenakan tantangan dalam pada software desain atau coding ini memerlukan pemecahan masalah dan eksplorasi, tapi harus seimbang agar tidak memicu frustasi. Jadi intinya saya ulangi kembali terkait kapan itu harus
berpikir kritis, yaitu contohnya itu ketika pada software design atau coding. Nah, mengapa harus harus berpikir kritis di sini? Dikarenakan ini merupakan tindakan-tindakan yang memerlukan pemecahan masalah serta eksplorasi yang tinggi. Kemudian, bagaimana caranya membedakan kapan sistem itu perlu kemudahan dan kapan memerlukan yang berpikir kritis, yaitu perlu pertimbangan ketika jadi bagaimana cara membedakannya, yaitu ketika kita dapat melihatnya dari tujuan sebuah sistem tersebut. Misalnya efisiensi butuh kemudahan, inovasi butuh tantangan. Sehingga perlu juga dipertimbangkan untuk pengguna atau pemula perlu kemudahan. Namun untuk seorang ahli bisa ditantang, namun risiko kesalahannya lebih tinggi. Sehingga sistem kritis wajib mudah, sedangkan alat kreatif boleh lebih kompleks, intinya disesuaikan dengan kebutuhan dan konteksnya dari yang dibuat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kepada Saudara Syahrul? Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Oke, jadi ergonomi kognitif itu ergonomi kognitif yang efektif itu bisa ya membedakan antara pekerjaan rutin dan tugas kreatif. Lagi, jadi ergonomi kognitif yang efektif itu bisa ya membedakan antara pekerjaan rutin dan tugas kreatif. Mungkin bisa diperjelas di situ. Tadi terkait bisa dibedakan kan? Pekerjaan rutin dan tugas kreatif, antara pekerjaan rutin dan tugas kreatif. Itu bisa dibedakan, maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya ergonomi kognitif yang efektif kan, apakah bisa ya membedakan antara pekerjaan rutin dan tugas kreatif? Baik, saya diskusikan terlebih dahulu. Baik, tadi terdapat sanggahan dari Muhammad Sarum Barak. Di sini saya akan mencoba menjawabnya terkait bagaimana apakah ergonomi kognitif itu bisa atau tidak membedakan yang rutin dan yang kreatif kan seperti tadi. Di sini saya akan coba menjawab sanggahannya. Jadi menurut kami ergonomi kognitif itu bisa dibedakan antara tugas rutin dan kreatif. Hal ini tergantung pada bagaimana desainnya diterapkan. Jadi ergonomi kognitif itu fokus pada proses mental seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Untuk tugas rutin seperti sistem e-learning atau aplikasi harian, ergonomi kognitif dirancang untuk mempermudah dengan antarmuka, simple, dan intuitif, supaya pengguna cepat selesai tanpa beban pikiran yang berlebih. Tapi untuk tugas kreatif seperti desain grafis atau coding, ergonomi kognitif bisa mendukung dengan memberi ruang berpikir yang lebih keras, misalnya opsi fleksibel atau fitur kompleks yang mendorong pengguna bereksperimen dan berinovasi. Jadi bukan ergonomi kognitifnya yang otomatis beda sendiri, melainkan desainernya itu harus sengaja menyesuaikan pendekatan berdasarkan tujuan untuk mempermudah untuk efisiensi atau menantang untuk kreativitas. Kuncinya itu pada konteks penggunaan dan kebutuhan pengguna. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, berarti bisa ya antara bisa membedakan ya antara pekerjaan rutin dan tugas kreatif. Tapi
harus ada beberapa pendekatan yang dilakukan ya? Jadi menurut kami itu bisa jadi sesuai sama kebutuhan sistemnya tersebut. Oke, baik. Saya terima jawaban. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Saudara Dion akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafiq. Baik, saya pertama akan menjawab pertanyaan dari saudara Presdion Aditya, yaitu pertanyaannya, bagaimana perbedaan penerapan ergonomi di lingkungan kerja tradisional dengan pekerjaan jarak jauh atau remote working? Apa pertanyaannya sudah benar? Iya, sudah betul jawabannya. Oke, baik. Jawaban yang saya dapat berikan itu pertama, perbedaan utama dalam penerapan ergonomi antara lingkungan kerja tradisional dan pekerjaan jarak jauh terletak pada faktor lingkungan, fleksibilitas, serta tantangan ergonomis yang dihadapi oleh pekerja. Jadi pertama, ergonomi lingkungan kerja tradisional, misalnya di kantor atau tempat kerja fisik. Ergonomi lebih mudah diterapkan karena perusahaan memiliki kontrol atas beberapa faktor, yaitu desain dan tata letak. Pertama, desain dan tata letak fisik, yaitu meja dan kursi yang disesuaikan dengan postur kerja ergonomis. Kedua, pencahayaan dan ventilasi yang dirancang untuk mengurangi kelelahan mata dan menjaga kenyamanan kerja. Penggunaan peralatan ergonomis, keyboard, mouse, dan monitor yang diatur sesuai dengan standar ergonomi. Kemudian aturan jam kerja dan istirahat. Biasanya ada regulasi untuk mengurangi kelelahan fisik dan mental. Nah, kemudian pada ergonomi dalam pekerjaan jarak jauh, dalam remote working, ergonomi menjadi lebih sulit dikontrol karena pekerja sering bekerja dari rumah atau tempat lain dengan kondisi yang sangat bervariasi. Merupakan tantangan dan solusinya yaitu variasi tempat kerja. Tidak semua orang memiliki meja atau kursi ergonomis di rumah. Solusinya yaitu mungkin membuat setup kerja di rumah yang lebih mendukung postur tubuh dan pengaturan yang lebih baik. Kemudian kurangnya regulasi fisik. Tidak ada pengawasan langsung terkait postur atau durasi kerja. Jadi solusinya itu pekerja harus secara mandiri menerapkan teknik ergonomi seperti sering berdiri untuk melakukan peregangan dan mengatur pencahayaan. Kemudian gangguan lingkungan. Bekerja dari rumah bisa menyebabkan lebih banyak gangguan dibanding di kantor. Jadi solusinya yaitu mungkin menyediakan ruang kerja yang terpisah dan menetapkan batasan waktu kerja. Kemudian interaksi sosial berkurang. Faktor psikologis juga bagian dari ergonomi, sehingga bekerja dari rumah bisa meningkatkan stres dan isolasi. Solusinya mungkin meningkatkan komunikasi virtual dan sesi istirahat sosial. Jadi kesimpulannya yaitu di lingkungan kerja tradisional, ergonomi lebih terstruktur dan dikendalikan oleh perusahaan. Sementara dalam pekerjaan jarak jauh, pekerja harus lebih mandiri dalam menerapkan ergonomi dengan memperhatikan postur, pencahayaan, dan durasi kerja untuk menghindari kelelahan dan gangguan kesehatan. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudara Dion? Jawabannya bisa diterima atau ada yang mau disanggah? Oke, berdasarkan dari jawaban yang sudah dipaparkan tadi, yang saya tangkap yaitu bedanya di antara lingkungan kerja sama kerja remote itu, kalau di tempat kerja itu lebih diaturkan oleh perusahaannya ya, berdasarkan standar ergonomis. Dan yang di lingkungan remote itu sendiri tergantung masing-masing individu ya, untuk mengatur kenyamanannya sendiri berdasarkan standar ergonomis. Jadi untuk jawaban dari Rafli, saya sudah bisa terima dengan baik tanpa adanya sanggahan, dan saya sudah bisa terima juga atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mengenai pertanyaan dari Saudara Abrar akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Maisun. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip ergonomi dalam pengembangan sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya itu tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip
prinsip ergonomi dalam pengembangan sistem adalah menyeimbangkan kebutuhan pengguna dengan keterbatasan teknologi dan biaya. Adapun tantangan utama dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, kompleksitas kebutuhan pengguna. Tantangannya itu preferensi dan tingkat keahlian pengguna itu berbeda-beda. Adapun solusinya, misalnya kita melakukan user research dan usability testing untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh berbagai pengguna. Terus yang kedua itu keterbatasan teknologi dan biaya. Tantangannya itu tidak semua fitur ergonomis dapat diterapkan karena keterbatasan teknis atau anggaran. Solusi yang bisa diberikan itu prioritaskan fitur penting dengan MVP atau minimum viable produk dan iterasi bertahap. Terus yang ketiga itu integrasi dengan sistem lama. Tantangannya itu sistem lama sering tidak mendukung ergonomi yang baik dan sulit diubah. Solusinya itu gunakan desain modular agar perubahan bisa dilakukan bertahap tanpa mengganggu alur kerja. Terus yang keempat, resistensi pengguna terhadap perubahan. Tantangannya itu pengguna cenderung menolak perubahan meski lebih ergonomis. Solusinya itu sediakan pelatihan, paduan interaktif, dan transisi bertahap agar pengguna lebih mudah beradaptasi. Ergonomi dalam sistem harus diterapkan dengan riset pengguna, efisiensi teknologi, dan pendekatan terhadap bertahap untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas tanpa mengorbankan kestabilan sistem. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana untuk Saudara Abrar? Apakah menerima atau ada yang masih kurang jelas? Dari jawaban dari Saudari Maison yang saya rasa dia membahas mengenai masalah sistem yang mana ergonomis ini itu lebih ke mengarah ke kestabilan sistem, itu tantangannya sebenarnya. Jadi di sini saya ingin menyanggah sedikit bahwa apakah suatu sistem jika tidak stabil itu belum bisa dikatakan ergonomis gitu, jika dia belum stabil. Oke, itu saja mungkin untuk sanggahannya. Mohon maaf, Saudara Abrar, apakah bisa diulang? Soalnya tadi katanya putus-putus, ada yang kurang bagus jaringannya. Baik, pertanyaan sanggahan saya itu apakah sistem itu belum bisa dikatakan, kan tadi sudah jelaskan bahwa ergonomis itu lebih ke kestabilan. Nah, sanggahan saya apakah sistem itu, misalkan ada sebuah sistem itu tidak bisa dikatakan sebagai ergonomis atau tidak bisa disebut sebagai ergonomis jika sistem itu belum stabil gitu. Baik, saya izin menambahkan untuk sanggahannya tadi. Jadi, sistem yang belum stabil belum bisa dikatakan ergonomis. Karena ergonomis sendiri itu adalah sistem yang tidak hanya mencakup kemudahan pengguna atau usability, tetapi juga kestabilan, keandalan, dan responsivitas.
Jika suatu sistem sering mengalami crash, lag, atau error, maka pengalaman pengguna akan terganggu. Ini meningkatkan beban kognitif, frustasi, dan menurunkan produktivitas. Sistem yang ergonomis harus memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan efisien, nyaman, dan minim kesalahan. Oleh karena itu, sebelum dianggap ergonomis, sistem harus stabil terlebih dahulu dengan menggunakan pengujian menyeluruh, perbaikan bug, serta optimasi performa agar pengalaman pengguna tetap lancar dan tidak menghambat pekerjaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Saudara Berat? Baik, jawabannya saya terima dengan baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab semua, Pak. Mohon izin. Udah dijawab semua tiga-tiganya. Ya, sudah, Pak. Yang belum isi absen masih banyak saya lihat ini. Isi absen dulu baru kita akhiri. Apakah Yang saya isi langsung absen- tutup saja, Pak? Ya, tutup saja. Itulah tadi hasil diskusi dan presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba